Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Pak Irel dan Faiz. Faiz kenapa? Sakit. Nah, mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan cek semangat kalian dulu ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, semuanya masih semangat ya. Sebelum kita lanjut, Bapak akan mengajak kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sekarang semuanya berdiri di tempat yang kosong. Kita akan bermain programmer dan robot. Bapak sebagai programmer, kalian sebagai robot. Instruksinya, robot harus mengikuti programmer. Jadi apa yang dikatakan oleh programmer, kalian itu harus ikut dan patuh. Siap ya? Nah, untuk kata kuncinya yaitu dengan kata robot. Jika ada kata robot, instruksi dari programmer harus dilakukan. Tetapi ketika tidak ada kata robot, instruksi dari programmer itu tidak dilakukan. Paham? Siap ya mulai? Konsentrasi. Robot duduk. Berdiri. Berdiri. Robot berdiri. Hormat, gerak. Ya, masih ada yang belum konsentrasi ya. Kita lakukan sekali lagi. Duduk. Berdiri. Hormat. Robot duduk. Robot berdiri. Robot lompat. Hormat. Masih ada? Ya udah ya. Berarti semuanya udah konsentrasi. Sok. Sekarang duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Nah,
Ini yang akan kita selesaikan untuk pembelajaran kali ini. Siap ya semuanya? Siap. Nah, dengan mempelajari berpikir komputasional, kita juga akan mendapatkan manfaat. Yaitu manfaatnya apa? Ada yang tahu? Manfaat dari berpikir komputasional? Kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan lebih mudah dan cepat atau efisien ya. Sekarang lihat ke depan. Ini ada sebuah gambar. Gambar apa? Ojek online. Dari semua kelas ini ada yang pernah menggunakan ojek online? Almo pernah? Pernah menggunakan? Kira-kira ada langkah terstruktur enggak untuk memesan ojek online? Bisa sebutkan apa saja langkahnya? Itu yang pertama mengumpulkan uang yang pas, yang kedua membuka aplikasi, yang ketiga mengisi alamat dan tujuan, Ya. yang keempat menghubungi driver atau pesanan, yang kelima membayar atau memberikan bintang. Nah ya, kasih tepuk tangan untuk Almo. Nah, dari apa yang sudah disebutkan oleh Almo, itu harus berurutan atau tidak? Jika tidak, apa akibatnya yang akan dirasakan untuk ketika ada salah satu yang ketinggalan atau tidak dilakukan atau tidak secara berurutan? Kira-kira apa? Tidak bisa memesan ojek online atau ada kesalahan tujuan kalau kita tidak menentukan lokasi tujuannya. Nah itu ya. Nah sekarang coba perhatikan video ini, yaitu tentang 4 metode berpikir komputasi. Silakan perhatikan video di depan. Bila perlu dicatat, silakan catat. Siap ya? Nah, dari video tadi, apa yang kalian pahami? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada cara masak. Terus ada apa lagi? Tadi selain masak mie, ada apa lagi? Masak nasi goreng. Terus apa lagi? Masak mie rebus. Nah, itu adalah salah satu contoh. Contoh apa? Berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dijelaskan ada 4 poin di video tersebut. Apa saja? Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Nah, itu ada 4 metode berpikir komputasi ya. Ada 4. Mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang 4 hal itu. Jadi, harus disiapkan. Nah, terus selain contoh yang tadi juga, ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Contohnya seperti merapihkan kamar tidur. Terus merapihkan ruang kelas, merapihkan baju. Bapak beri contoh atau ketika kalian mengantri di depan gerbang, terus ada antrian yang panjang, kira-kira bisa dipecahkan nggak dengan cara berpikir komputasional? Bisa. Itu dengan cara apa? Acungkan tangan yang bisa mau menjawab. Naura? Dengan cara apa? Dengan cara apa?
dengan cara dekomposisi. Dekomposisi itu tadi apa? Memecahkan masalah menjadi kecil. Contohnya dengan cara apa? Ketika ada yang mengantri di sebuah gerbang sekolah, menurut Naura dengan cara dekomposisi. Ya, terus? Ya, terus? Ada lagi? Ya, itu contoh dari dengan metode dekomposisi. Ada yang lain lagi? Silakan Pak Jeril. Bisa dengan menggunakan langkah algoritma, Pak. Ya. Untuk menyusun langkah-langkah solusi. Guru atau petugas datang lebih awal untuk menyambut siswa. Terus? Beri hadiah atau ujian untuk siswa yang datang lebih awal. Terus? Ya, ajak semua siswa untuk antri dan tertib, tidak bercanda saat masuk gerbang. Ya, jadi bisa dengan cara 4 metode itu. Kasih tepuk tangan untuk yang sudah berani mengajukan pendapatnya. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Untuk kelompok pertama di sebelah sini, untuk kelompok kedua di sini, untuk kelompok ketiga di sini, keempat di sana, dan kelima di sebelah sana. Untuk pembagian kelompoknya sudah Bapak atur. Yang pertama, kelompok pertama, Akbar, Arina, Depin, Naura, Syakira. Silahkan duduk langsung bersama kelompoknya. Perhatikan dulu ke depan. Sebelum kalian melaksanakan kerja kelompok, Bapak akan menjelaskan sedikit tata cara untuk mengisi LKPD ini. Nah, di depan coba perhatikan ada nama kelompok. Ada? Nah, kelompok diisi sesuai kelompoknya masing-masing. Yang kedua, ketua. Nanti kalian tentukan ketua dari kelompok kalian siapa. Terus untuk materi, di sini sudah ada, terus ada aktivitas. Nanti kalian tinggal dibaca saja, lalu pecahkan masalah yang ada di lembar ini. Paham? Silahkan dimulai. Waktunya 20 menit. Sebelum mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan dimulai. Apakah semuanya sudah beres? Jika sudah beres, sekarang kita akan melakukan presentasi untuk tiap kelompok. Mau diacak atau sesuai urutan? Diacak. Ya, kalau diacak kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu.
Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semuanya ke depan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk duduk kembali. Apakah semuanya sudah beres presentasi? Nggak ada yang tertinggal? Tidak. Kalau sudah semuanya, sekarang duduknya kembali ke tempat masing-masing. Sudah duduk rapi semuanya? Nah, sekarang dikumpulkan hasil dari kerja kelompoknya ke depan. Kelompok 2, kelompok 5, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4, ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, adakah yang menurut kalian yang menyenangkan? Di bagian mana? Di bagian pembelajaran yang mana yang paling menyenangkan tadi yang kalian lakukan? Menurut Pak Jeril sedang presentasi. Menurut Teteh Wildan, menurut Wildan pada saat ice breaking. Menurut Almo pada saat kerja kelompok atau mencari. Pada saat tadi mencari apa? Jawaban saat diskusi, ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Nah, untuk sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Acungkan tangan. Silahkan Arina ke depan untuk memberikan hasil kesimpulan hari ini. Ya, silahkan ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina. Saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan rapi. Kita belajar 4 langkah penting. 1. Dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. 2. Pengenalan pola. Mencari kejadian yang berulang atau sama. 3. Abstraksi. Fokus pada hal penting dan tinggalkan yang tidak penting. 4. Algoritma. Menyusun langkah-langkah solusi secara urut. Dengan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti menghindari antrian panjang, mengatur jadwal harian, menyelesaikan tugas dengan langkah-langkah yang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Arina. Silakan duduk kembali untuk Arina. Nah, untuk sekarang, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dibuka atau disobek satu kertas lembar untuk melakukan tes evaluasi. Bapak beri waktu 5 menit untuk melaksanakan evaluasi. Ditulis jawabannya saja. Dimulai dari sekarang, silahkan. Jangan lupa dikasih nama lengkap. Ya, jawabannya saja. Silahkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk di rumah nanti dihafalkan materi atau dibaca kembali materi-materi untuk minggu. Nah, untuk sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak. Kalau tidak ada, untuk ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silahkan kalian hati-hati di jalan pulangnya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.